Selamat sore, rekan-rekan seperjuangan Insan Laboratorium Indonesia. Bertemu dengan saya dalam acara podcast Bincang Insan Laboratorium dalam rangka merayakan ulang tahun BPLPI yang ke-7. BPLPI kompeten profesional. Selamat menyaksikan acara podcast ini. Halo, selamat sore sahabatku. Selamat sore Bapak Nyoman. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Baik. Gimana kabar Pak Nyoman nih sekarang nih? Baik. Rekan-rekan pemirsa, saya perkenalkan ini rekan saya satu perjuangan dari teknik mesin, Mas ya. Ya, betul Pak Nyoman. Untuk lebih lengkap biar saya tidak salah, saya persilahkan Pak Arif untuk memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa pada acara podcast kali ini. Baik, terima kasih. Kami dari PLP Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Saya memperkenalkan diri dahulu sebelum teman saya. Nama saya Arif Trihartanto dari Laboratorium Teknik Pendingin, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Pembusa. Saya dari awal penerimaan CPNS sudah ditempatkan di lab ini, dan alhamdulillah sudah memasuki jabatan fungsional PLP juga, PLP ahli pertama di tahun 2018 SK saya. Baik, saya rasa demikian dulu perkenalan dari saya. Pak Nyoman silahkan. Baik, terima kasih Pak Arif. Tidak bijak rasanya kalau saya tidak memperkenalkan diri, bukankah demikian Pak Arif ya? Iya, betul. Perkenalkan, saya sendiri sahabatnya Pak Arif, teman seperjuangan dari awal sampai saat ini juga kita tetap satu perjuangan. Nama saya Nyoman Suparto Wijaya. Sekarang saya masih menempati posisi sebagai teknisi laboratorium di jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan. Saya agak sedikit tertinggal dari Pak Arif. Pak Arif sudah mendahului saya untuk mengajukan jabatan fungsionalnya, sedangkan saya masih tetap menjadi teknisi laboratorium. Tidak apa Pak Tapi Arif. saya nggak ninggalin loh ya. Saya nggak ninggalin ya. Oke Pak Arif, kita bincang-bincang santai dulu Pak Arif. Oke Pak Nyoman. Sebagai insan laboratorium di masa pandemi saat ini Pak Arif. Ya. Ini kita bersama-sama juga ikut merayakan hari ulang tahun PPLPI menuju ke 7 tahun PPLPI, kompeten dan profesional Arif. Ya, tetap semangat Arif. Profesional. Yuk. Ya. Oke Pak Arif, kita sharing-sharing dulu Pak Arif. Lama tak jumpa Pak Arif, kita tidak pernah bertatap muka. Ya. Kita sharing-sharing seputar lab kita masing-masing Pak Arif ya. Ya, yuk. Ya, rekan-rekan yang lain juga tahu bagaimana perkembangan kita di Undiksa saat ini di masa pandemi, terutama Pak Arif. Bagaimana pelayanan kita terhadap mahasiswa di masa pandemi, kemudian apa saja yang sudah kita lakukan untuk ikut memerangi pandemi ini gitu Pak Arif. Sehingga kita bisa saling bertukar pikiran lah. Oke Pak Arif. Oke. Bagaimana Pak Arif suka dukanya di masa pandemi terkait pengelolaan labnya di lab Pak Arif, bisa diceritakan Pak Arif? Iya. Di masa pandemi ini ya seperti kita rasakan bersama Pak Nyoman ya. Iya. Ya kita tidak bisa berbuat banyak kan, karena semuanya serba daring ya. Jadi seperti ya jadi bisa dibilang kan, katakan tidak ada kegiatan yang terlalu serius karena mahasiswa semuanya berada di tempat masing-masing. Ya jadi sementara ini ya kita hanya standby di lab untuk mempersiapkan alat dan tetap menjaga peralatan alat dan kondisi fisik. Oke. Kalau di biologi gimana Pak Nyoman? Ya mungkin hampir sama Pak Arif ya. Kita biasanya berkomunikasi secara daring juga dengan mahasiswa. Jadi apa-apa yang dia perlukan, apa-apa yang dia bisa kita bantu lewat dalam jaringan kita bantu. Kebanyakan mahasiswa kita
praktek mereka itu dilaksanakan di rumah masing-masing, Pak Arif. Iya, iya. Di rumah masing-masing karena situasi pandemi, jadi kita harus ikut menjaga bagaimana agar tidak terjadi penularan dengan tetap Ya, betul. memperhatikan prokes. Jadi komunikasi apa yang diperlukan secara daring, kemudian praktikum-praktikum yang sedianya bisa dilakukan di rumah, mereka lakukan di rumah masing-masing dengan tetap berkoordinasi kepada kita, kemudian kepada dosen masing-masing. Nah, Ya, seandainya pun dalam pelaksanaan kegiatan mereka itu memerlukan bantuan kita karena memang harus ke kampus. Jadi kita komunikasi lewat WhatsApp dulu, kita janjian, itu pun dalam jumlah yang terbatas, Pak Arif. Jadi berarti masih ada yang ke kampus juga ya? Ada ya? ya, ada terutama yang melaksanakan penelitian, Pak Arif. Karena mereka sama dengan saya berarti ya, sama. Ya, Saya juga seperti itu, Pak. karena menggunakan terutama yang penelitian mikrobiologi, Pak Arif. Ya, ya. Jadi karena mereka harus menggunakan alat-alat yang ada di lab mikro, jadi kita prokes ketat. Nah, itu juga harus kita siapkan jauh-jauh hari supaya tidak terjadi penularan. Maklum, Arif, situasi sekarang ini, apalagi kita di Bali kan. Ya, betul, Pak. Iya. Nah, ini Pak, kita kan satu lembaga nih, tapi kita ini kok kayaknya gimana ya? Apa kok tidak satu suara atau gimana? Mungkin ada saran Pak Nyoman kepada mungkin PLP kita atau apalah yang di lembaga kita, mungkin dari kepegawaian dan sebagainya, coba Pak. Saya ke kepegawaian kita yang di Unisa sudah beberapa kali saya menanyakan tentang ajuan fungsional yang saya ajukan. Demikian, memang belum ada informasi dari lembaga, dari pusat ya, terkait dengan ajuan fungsional saya, dan saya diminta menunggu. Nah, harapan saya, Pak Arif, ya, itu kan sudah cukup lama juga. Sudah cukup lama. Jadi saya juga ingin lebih aktif, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi PPLPI, dalam segala kegiatannya. Saya rindu juga lihat Mas Arif ikut daftar webinar dengan KTA-nya, kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang lain, sementara saya belum masuk dalam PLP seperti Pak Arif itu. Ya, jadi harapan saya kepada organisasi kita, nah khususnya terkait masalah-masalah seperti yang saya hadapi, mohon kiranya dibantu, diberikan solusi biar saya bisa cepat bergabung, meloncat dari teknisi menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan. Kalau Mas Arif gimana? Pesan dan kesan untuk organisasi kita, Mas. Saya ini alhamdulillah ini berkat masa COVID ini kan jadi sering banyak kita ikuti webinar ini ya, workshop, seminar, sebagainya itu. Nah, itu kebanyakan juga tentang tema-tema PAK itu. Tapi dari sekian banyak itu tidak pernah maju-maju saya Pak Nyoman di mana ini. Makanya kalau saya pribadi ini mengharapkan setidaknya di tingkat lembaga dulu ya disosialisasikan ini, sebenarnya biar ada kata kesepakatan atau kepemahaman antara kepegawaian dan PLP begitu. Jadi kalau sudah sip, nah jadi kan kita enak gitu loh. Karena kalau di seminarkan secara nasional, semua PLP kan punya masa pribadi yang berbeda-beda gitu loh. Nah, bagi kita yang masih newbie, yang masih baru ini kan juga seperti itu kan, belum tahu apa-apa, kan beda dengan mungkin permasalahannya mereka yang sudah halim muda, halim dan sebagainya, kan lain permasalahannya. Mungkin dari saya disepahami dulu yang di tingkat lembaga kalau menurut saya. Harapannya dengan PLP pusat gimana ini? Harapannya kepada PLP pusat supaya tetap bisa menampung aspirasi kita. Pak Arif, harapannya sebelum saya tutup. Ya, mungkin sama dengan Pak Nyoman. Pokoknya PLP jaya, PLP kaya. PLP kompeten profesional. Terima kasih Pak Arif. Oke, sama-sama.